Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Penggemar Manchester United berpikir klub harus mengejar kepindahan bek OGC Nice Jean-Claire Todibo di hari-hari terakhir jendela transfer musim panas ini. Pasalnya bek andalan mereka Rafael Varane berpotensi absen hingga 6 minggu setelah pemain Prancis itu mengalami cedera saat MU melawan Nottingham Forest akhir pekan lalu. Rafael Varane yang dianggap sebagai bek tengah pilihan pertama Erik ten Hag bersama Lisandro Martinez kemungkinan akan digantikan oleh Victor Lindelof, pengganti yang sangat mumpuni. Namun para penggemar yakin klub harus mencari bek Prancis Todibo yang berperingkat tinggi karena masa depan Harry Maguire masih belum pasti. Meskipun ada saran bahwa Maguire akan bertahan di Old Trafford, MU bisa menghabiskan banyak uang untuk membeli Todibo dalam beberapa hari mendatang, sesuatu yang menurut penggemarnya akan menjadi keputusan yang bijaksana. Pochettino siap menyulap Sancho agar kembali menjadi dia versi di Dortmund dulu. Chelsea membuat langkah kejutan dengan mempertimbangkan untuk memboyong bintang Manchester United Jadon Sancho. Pemain internasional Inggris itu kesulitan menemukan performa terbaiknya di Old Trafford sejak hijrah 2 musim yang lalu dari Borussia Dortmund, padahal ketika di Bundesliga dia begitu gacor. Sancho bahkan kini lebih condong jadi pilihan kedua di tim utama Man United, garapan manajer Erik ten Hag. Menurut The Secret Scout, manajer The Blues Mauricio Pochettino membaca dengan seksama situasi Sancho dan menjajaki potensi untuk membawanya ke Stamford Bridge di hari-hari terakhir bursa transfer musim panas. Meski demikian, transfer ini tampaknya tidak akan mudah diwujudkan. Pasalnya kedua klub harus menyetujui ongkos yang ditafsir bakal sangat besar. Jelas pihak MU tidak ingin menjual murah winger berusia 23 tahun itu, yang ketika diboyong memaksa klub jebol bank. Di samping itu tampaknya Sancho masih jadi pemain yang menyimpan kepercayaan diri bisa menjadi pemain kunci di bawah komando Erik ten Hag ketika menemukan bentuk terbaiknya. Siapa lawan Manchester United pada fase grup Liga Champions 2023-2024? Setan Merah bisa berjumpa Bayern Munchen, Barcelona, AC Milan hingga Galatasaray pada fase grup Liga Champions musim ini. 32 tim dipastikan lolos fase grup Liga Champions 2023-2024. Manchester United lolos setelah meraih posisi ketiga klasemen akhir Premier League musim 2022-2023 lalu di bawah Manchester City dan Arsenal. Manchester United berada di pot kedua pada drawing fase grup, jadi United tidak akan berjumpa di tim yang sama-sama berada di pot 2. Mereka tidak akan bersua Real Madrid, Inter Milan, Atletico Madrid hingga Borussia Dortmund. United bisa saja mendapatkan grup sulit pada drawing yang digelar pada hari Kamis 31 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Namun United juga mungkin mendapatkan grup yang mudah. UEFA sudah mengatur secara rinci pembagian vote dan aturan drawing fase grup Liga Champions. Pot pertama diisi juara musim lalu, juara Liga Eropa, dan 6 juara Liga Domestik. Pot 2 sampai pot 4 ditentukan berdasarkan ranking koefisien UEFA. Pada fase grup, tim-tim dari negara yang sama tidak bisa saling bertemu. Tim dari vote yang sama juga tidak bisa berada dalam satu grup. Jadi pada fase grup, Manchester United tidak akan berjumpa Man City atau Newcastle United yang berasal dari pot yang berbeda. Begitu juga Sevilla yang tidak akan satu grup dengan Real Madrid. Kontestan Liga Champions musim 2023-2024 bisa dibilang cukup merata. Pembagian pot juga sangat menarik karena ada beberapa klub top yang berada di pot 3 dan pot 4. Manchester United bisa bernasib buruk pada fase drawing sebab mereka mungkin akan berada di grup yang sama dengan Bayern Munchen di pot 1, AC Milan di pot ketiga, dan Galatasaray di pot 4.
ini akan menjadi grup yang sangat kompetitif. Namun Marcus Rashford dan kolega mungkin juga mendapatkan grup yang agak mudah. Setan Merah bisa satu grup dengan Feyenoord di pot 1, FC Copenhagen pada pot 3, dan Young Boys pada pot keempat. Di atas kertas United bisa bersaing dengan tim ini. Hasil drawing putaran ketiga Carabao Cup 2023-2024. Chelsea yang baru saja memastikan diri lolos ke putaran kedua bakal bertemu dengan Brighton di putaran selanjutnya. Chelsea merupakan satu dari 24 klub yang berhasil lolos dari putaran kedua. Seluruh pemenang ini menyusul 8 klub Premier League lain yang kini sudah lebih dulu mendapatkan tempat di putaran ketiga. Dengan begitu, total klub yang bertanding di putaran ketiga sebanyak 32 klub. 16 pertandingan akan dimainkan dalam sistem satu leg dan langsung adu penalti ketika skor imbang selama 90 menit. Putaran ketiga sendiri dijadwalkan akan dimainkan pada 26 September 2023. Berikut ini hasil drawing putaran ketiga Carabao Cup 2023. Dean Henderson sudah tahu kemana akan berlabuh di musim 2023-2024. Kiper Manchester United itu akan segera bergabung dengan Nottingham Forest. Kepindahan Henderson bukan sesuatu yang mengejutkan. Sejak musim 2022-2023 berakhir, kiper berusia 26 tahun itu memang santer dinomorkan akan hengkang. Penyebabnya jelas, Manchester United tidak menjamin tempat utama bagi kiper lulusan akademi Manchester United tersebut. Manchester United malah mendatangkan kiper Inter Milan, Andre Onana sebagai kiper baru. Dikutip dari Manchester Evening News, Henderson bakal kembali ke Nottingham Forest. Kali ini tidak dalam status pinjaman, tetapi permanen. Nottingham sudah oke dengan keputusan tersebut. Henderson bakal ditebus dari MU dengan harga yang cukup murah, yaitu 20 juta pound sterling. Menurut laporan tersebut, transfer ini segera dipastikan. Pengumuman resminya akan segera dikeluarkan dalam waktu dekat ini. Bagi Henderson, Nottingham bukanlah klub yang benar-benar baru. Ia sudah pernah membela The Forest pada musim 2022-2023 lalu sebagai pemain pinjaman. Penampilannya bisa dibilang tidak mengecewakan. Henderson tampil dalam 20 pertandingan dan mencatatkan 6 kali clean sheet. Performa tersebut meyakinkan Nottingham Forest untuk membawanya kembali ke City Ground. Henderson pun dengan senang hati kembali ke sana. Manchester United nampaknya masih belum rela gagal mendapatkan Sofyan Amrabat. Setan Merah dikabarkan telah mengajukan tawaran terbaru mereka ke Fiorentina untuk jasa sang gelandang. Menurut laporan The Athletic, manuver terbaru Manchester United untuk merekrut Amrabat dengan cara meminjamnya dari Fiorentina. MU berencana untuk meminjam sang gelandang terlebih dahulu selama 1 musim. Di akhir masa peminjaman nantinya ada klausul pembelian permanen untuk sang gelandang. MU berharap Fiorentina mau duduk dan mendiskusikan tawaran mereka ini agar Amrabat bisa jadi milik mereka. Menurut laporan tersebut, Manchester United sebenarnya ingin membeli Amrabat secara permanen, namun mereka terkendala aturan FFP. Mereka tidak bisa mendatangkan pemain baru lagi jika mereka tidak menjual pemain mereka, karena saat ini pengeluaran mereka sudah lebih besar dari pemasukan mereka.